everyone, kali ini kita akan bersama-sama berkenalan dengan software yang sangat fenomenal di dunia matematika. Software ini dikenal dengan nama GeoGebra. Software GeoGebra ini dirancang oleh seseorang berkebangsaan Austria yang bernama Markus Hohenwarter. Untuk bagaimana cara menggunakan software ini, kita simak tutorial berikut ini. Selamat menyimak. Untuk mendapatkan software GeoGebra, kalian dapat mendapatkan software ini melalui website resmi GeoGebra yang dapat kalian kunjungi di alamat geogebra.org. Setelah kalian berhasil masuk di website resmi GeoGebra, silakan klik Application Download. Pada menu application download ini, kalian mendapatkan beberapa pilihan software GeoGebra yang dapat kalian pilih. Dua di antara versi GeoGebra, yaitu GeoGebra Classic versi 5 dan GeoGebra Classic versi 6. Perbedaan dari dua versi GeoGebra ini adalah terletak pada tampilannya. Berikut adalah perbedaan tampilan dari GeoGebra versi 5 dan GeoGebra versi 6. Berikut ini adalah perbedaan tampilan GeoGebra Classic versi 5 dan versi 6. Secara tampilan, GeoGebra Classic versi 5 dan GeoGebra Classic versi 6 terletak pada penataan menu-menu yang berada pada GeoGebra. Selain pada tampilan, perbedaan GeoGebra Classic versi 5 dan GeoGebra Classic versi 6 terletak pada beberapa tanda atau simbol perintah dalam proses pembuatan LaTeX formula. Pada GeoGebra Classic versi 5, untuk membuat spasi antar kalimat yang kita buat, kita dapat menggunakan menu LaTeX Space yang sudah terletak pada GeoGebra versi 5 ini. Sedangkan pada GeoGebra Classic versi 6, kita harus secara manual mengetik tanda garis miring terbalik diikuti dengan tanda titik 2 untuk membuat spasi antar kalimat yang kita buat. Berikut adalah penjelasannya. Pada layar tampak dua tampilan GeoGebra dari dua versi, GeoGebra Classic versi 5 dan GeoGebra Classic versi 6. Di sebelah kiri layar, ini adalah tampilan GeoGebra Classic versi 5, dan di sebelah kanan layar adalah tampilan dari GeoGebra Classic versi 6. Kadangkala kita dihadapkan pada objek-objek matematika yang perlu kita tambahkan dengan beberapa keterangan penjelas. Objek matematika yang saya contohkan di sini adalah grafik atau kurva. Baik di GeoGebra Classic versi 5 ataupun di GeoGebra Classic versi 6, kita akan menambahkan keterangan dari kurva yang tertera pada layar. Untuk menambahkan komponen atau keterangan pada objek matematika atau pada grafik yang ada pada layar, kita dapat menggunakan menu teks. Kemudian kita tempatkan di mana keterangan itu akan kita buat. Misalkan saya klik di bagian bawah kurva. Kita akan menambahkan keterangan berupa kalimat persamaan parabola Y adalah Y sama dengan X kuadrat. Ya, untuk menambahkan keterangan ini, apabila kita lihat di menu masukan, kita sudah membubuhkan spasi sehingga ada jeda antara satu kata dengan kata yang lain. Sedangkan apabila kita lihat pada previewnya, spasi yang telah kita masukkan tadi kita tidak dapat melihatnya. Oleh karena itu, untuk membuat spasi antar kata yang kita buat, kita dapat menggunakan menu LaTeX formula. Di bagian bawah ada pilihan space. Kita tempatkan pada jeda setiap kata.
Baik. Oleh karena itu, dengan membubuhkan spasi yang kita tempatkan pada jeda antar kata ini, kita akan mendapatkan tampilan seperti yang tampak pada preview ini. Apabila kita lihat, spasi yang memisahkan antara satu kalimat atau satu kata dengan kata yang lain, di GeoGebra Klasik versi 5 didefinisikan sebagai garis miring terbalik diikuti dengan titik koma. Nah, apabila kita lihat di GeoGebra Klasik versi 6, kita akan menemukan perbedaannya. Kita akan oke terlebih dahulu sehingga tampilan keterangannya akan terletak pada bawah grafik. Kita akan melakukan hal yang sama, namun pada GeoGebra Klasik versi 6. Kita menggunakan menu teks, masih sama seperti menu di GeoGebra Klasik versi 5. Kita tempatkan di mana kita akan menempatkan keterangan. Saya tambahkan di bagian bawah. Akan saya ketikkan kalimat yang sama juga. Persamaan parabola adalah Y sama dengan X kuadrat. Baik, apabila kita lihat, sama halnya dengan di GeoGebra versi 5, apabila kita tidak memasukkan menu spasi ataupun perintah atau tanda spasi, di preview kita tidak akan menemukan perpisahan atau jeda antara satu kata dengan kata yang lainnya. Oleh karena itu kita perlu mendefinisikan tanda atau simbol agar satu kata dengan kata yang lainnya memiliki jeda. Pada GeoGebra Klasik versi 6 ini, spasi didefinisikan sebagai garis miring terbalik diikuti dengan titik 2, berbeda dengan GeoGebra Klasik versi 5. GeoGebra Klasik versi 5 tadi kita mendefinisikan spasi dengan garis miring terbalik diikuti dengan titik koma. Jadi berbeda ya. Garis miring terbalik diikuti dengan titik koma dan garis miring terbalik diikuti dengan titik 2. Kita lakukan hal yang sama di jeda setiap kata. Oleh karena itu, setelah selesai kita tambahkan keterangannya, kita klik OK, lalu kita akan mendapatkan tampilan yang sama seperti pada tampilan GeoGebra Klasik versi 5. Itu adalah beberapa perbedaan, beberapa tools dalam GeoGebra Klasik versi 5 dan GeoGebra Klasik versi 6. Setelah kalian mengetahui perbedaan antara GeoGebra Klasik versi 5 dan GeoGebra Klasik versi 6, tentu kalian dapat menentukan GeoGebra versi berapakah yang akan kalian install pada perangkat laptop atau komputer kalian. Lalu, bagaimana jika instalasi GeoGebra di komputer kalian tidak berhasil? Jika instalasi GeoGebra di komputer kalian tidak berhasil, artinya kalian harus mendownload JRE atau Java Runtime Environment, di mana JRE ini dapat kalian peroleh dari situs java.com. Langsung masukkan java.com pada peramban yang kalian punya pada perangkat komputer kalian. Setelah berhasil masuk ke situs java.com, kita pilih menu Java Download. Setelah berhasil kita download, lakukan proses instalasi JRE seperti proses instalasi software-software yang biasa kita lakukan. Dengan selesainya proses instalasi JRE ini, kita dapat langsung melakukan proses instalasi GeoGebra. Proses yang saya jelaskan ini tentu tidak perlu kalian lakukan bagi kalian yang tidak menemukan kendala dalam proses instalasi GeoGebra. Setelah kalian berhasil melakukan proses instalasi GeoGebra pada laptop atau komputer milik kalian, tampilan jendela GeoGebra adalah seperti tampak pada layar. Dalam video ini saya menggunakan GeoGebra Klasik versi 6. Dalam GeoGebra Klasik versi 6, terdapat beberapa bagian dari software GeoGebra. Di antaranya adalah bagian tampilan aljabar.
Bagian tampilan aljabar ini berfungsi untuk melihat ekspresi-ekspresi aljabar seperti persamaan garis, koordinat suatu titik, ukuran panjang ruas garis, dan lain-lainnya. Selain itu, terdapat menu toolbar yang dapat kita gunakan untuk membuat objek matematika seperti titik, garis, sudut, bidang, teks, dan lain sebagainya. Bagian lain dari GeoGebra adalah tampilan dua dimensi. Tampilan dua dimensi ini berfungsi untuk menampilkan objek-objek geometris dalam bidang 2. Selain dua dimensi, GeoGebra juga menyediakan tampilan 3 dimensi yang dapat kita manfaatkan saat kita membuat objek-objek matematika 3 dimensi seperti kubus, balok, prisma, limas, dan lain-lainnya. Selain bagian-bagian yang saya sebutkan tersebut, terdapat beberapa bagian yang lain, diantaranya adalah menu. Dalam bagian menu ini disediakan beberapa perintah, diantaranya adalah membuka jendela baru GeoGebra, menyimpan hasil pekerjaan, melakukan pengaturan bahasa, dan pengaturan-pengaturan yang lainnya. Beberapa menu di atas adalah menu yang sudah sangat familiar bagi kita di GeoGebra. Padahal, dalam GeoGebra, terdapat bagian lain yang dapat kita manfaatkan untuk menyelesaikan permasalahan matematika. Beberapa bagian itu adalah CAS, atau Computer Algebra System. CAS ini berfungsi seperti layaknya kalkulator yang kita gunakan pada biasanya, yang langsung dapat memberikan jawaban terhadap perintah-perintah yang kita masukkan. Misalnya, untuk menghitung penjumlahan 2 buah matriks, perkalian 2 buah matriks, menentukan turunan ataupun integral dari suatu fungsi, kita dapat menggunakan menu CAS atau Computer Algebra System. Selain itu, terdapat bagian lain dari GeoGebra yang tampilannya mirip dengan Microsoft Excel, yaitu spreadsheet. Dengan menggunakan tampilan spreadsheet ini, kita dapat melakukan analisis data statistik, seperti halnya mencari rata-rata, median, modus dari suatu data, menyajikan data dalam berbagai bentuk grafik, dan mendefinisikan beberapa titik seperti halnya dalam Microsoft Excel untuk membuat tampilan-tampilan dalam 2 dimensi ataupun 3 dimensinya. Fungsi secara khusus dari masing-masing bagian dalam GeoGebra akan dijelaskan pada video tutorial GeoGebra selanjutnya. Terima kasih.